Kembali. Mari kita puji lagi Tuhan. Kita bernyanyi dari ukulele nomor 82. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal. Ibu bapak, saudara-saudari, dan para tamu undangan, juga adik-adik, teman-teman remaja Naposo. Tema Natal kita diadopsi dari tema Natal Persekutuan Gereja Indonesia dan Wali Gereja Indonesia, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Didasarkan pada 1 Petrus 1 ayat 22, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, kita semua sama-sama perantau di tempat ini. Meski kalau dibandingkan waktunya, saya baru hampir 11 tahun merantau dari kampung halaman, Januari 2021. Mungkin Abang Dalina, saudara-saudari sekalian, sudah berpuluh tahun, ada yang 20, 30 tahun dan lain sebagainya. Kita orang Batak, meski mulai dari dulu sampai sekarang masih ada nasihat. Kalau pergi di Pangarato, saya didok ke Somonon. Molosahat to tuinganan di Pangaratoan, lului dongat tubunda. Kenapa kita diminta untuk mencari dongat tubuh atau semarga? Karena memang makulin bunda itor jok langsung saling mengasihi. Bah, dongat tubuhku, berekku, hula-hulaku, tulakku, amang burukku doakan nasi. Jika itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, saya pikir dunia ini akan indah. Karena persaudaraan kita membuat saling mengasihi. Tapi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, selain satu marga, ada juga hal lain yang bisa membuat kita saling mengasihi. Kalau kita merantau, kita tahu ada satu kampung kita di sana, dan merasa sahabat tadi di sini. Kita punya teman di sana, sahabatku, dan kita akan berbahagia. Bukan hanya satu marga, satu kampung. Kalau kita tahu latar belakang satu orang, dia sama sekolahnya dengan kita, kita akan lebih dekat.
alumni. Kalau kita satu agama, kita makin dekat. Kalau kita satu denominasi gereja, kita makin dekat. Tapi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tema Natal hari ini membalikkan itu semua. Yang tadinya persaudaraan itu menggerakkan cinta kasih, tapi kali ini cinta kasih itulah yang hendaknya menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan menggerakkan kita untuk saling mengasihi. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tema Natal kita malam hari ini menawarkan sudut pandang yang berbeda. Justru cinta kasih itulah yang hendaknya menggerakkan persaudaraan kita. Lalu apakah konsep yang selama ini kita pahami dan kita hidupi seperti satu marga, satu kampung, satu alma mater dan lainnya adalah sebuah konsep yang salah? Tidak. Hanya saja kita perlu mengupgrade gaya hidup. Kita perlu memperbaharui, mempercanggih gaya hidup kita. Kayak handphone, dulu Nokia, gue memang gajal mobil. Alias saudara ikut di-upgrade dari handphone Nokia yang monoponik jadi poliponik, dari yang tidak punya kamera jadi punya kamera, dari kamera yang VGA jadi megapikselnya berapa, kemudian sistem operasinya apa, Android, iOS dan lain sebagainya. Handphone itu harus di-upgrade supaya sesuai dengan kebutuhan, dan gaya hidup, pola pikir kita juga harus kita upgrade karena dunia ini dinamis atau bergerak. Saudara-saudari, tema Natal kita malam ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang didasarkan pada 1 Petrus 1 ayat 22, firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Tentu tema Natal ini tidak dibuat begitu saja. Ada latar belakang, ada alasan untuk melahirkan tema itu, dan itu dibuat dari pergumulan yang serius, dibuat dari pergumulan tentang kehidupan yang sedang berlangsung, yang sedang kita hidupi saat ini. Itulah yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudari, ibu bapak, berbicara tentang sekeliling kita sangatlah luas jika kita sadari. Sekeliling kita bukan hanya HKBP Lanai Natuna, bukan hanya HKBP, bukan hanya Kepulauan Riau, bukan hanya Indonesia, tapi dunia inilah yang menjadi dunia sekeliling kita. Hari ini kita menikmati kecanggihan teknologi meski masih terbatas. Kita sudah mulai pakai kamera recorder, kita pakai infocus, kita pakai laptop dan lain sebagainya. Itulah dunia sekarang ini di sekeliling kita. Revolusi industri 4.0. Apa itu sebenarnya revolusi industri 4.0? Kita tarik ke belakang dari revolusi industri yang pertama. Era revolusi industri yang pertama diketahui terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850, ketika di Inggris ditemukan mesin uap. Ketika ditemukan mesin uap, produksi tekstil makin cepat. Yang tadinya dikerjakan oleh manusia dikerjakan oleh mesin lamhatok, dan lebih banyak yang bisa dikerjakan. Dalam aspek transportasi juga terjadi perubahan, sehingga ketika kita mau mengunjungi satu daerah yang lain lebih cepat. Itulah buah revolusi yang pertama di Inggris. Setelah tahun 1850, kita masuk dalam era revolusi industri 2.0. Saat itu ditemukanlah tenaga listrik yang tadinya gelap jadi terang. Akibatnya banyak aspek yang berkembang, dan itu sangat terlihat pada Perang Dunia yang kedua. Tank, pesawat tempur, senjata tempur bisa diciptakan dengan mudah dalam waktu yang cepat. Akhirnya perang terus terjadi.
hingga revolusi industri 3.0, peran manusia digantikan oleh mesin-mesin yang pintar dengan hadirnya komputer. Ketika ada komputer, ada mesin yang mengingat apa yang sudah kita tulis. Ketika kita ingin menggalinya lagi, tinggal di print saja. Hasilnya lebih akurat dari ingatan kita. Manusia seperti tidak dibutuhkan. Sampailah ke revolusi industri 4.0 kata orang Amerika, 4.0 kata orang Eropa, lalu datang orang Indonesia 4.0. Ayah 4.0, perkembangan dunia digital dan internet. Itulah yang sedang menjadi konteks kehidupan kita saat ini. Segala sesuatunya menjadi instan. Ojek online ada, mau makanan malas masak, tinggal pesan makanan online. Meski di Natuna belum pakai aplikasi, masih pakai nomor WhatsApp. Setelah yang online ada juga ATM dan transfer online. Dunia ini begitu luas. Kita juga menyadari dunia ini begitu luas dengan teknologi yang sudah ditampilkan tadi. Sialagan tadi yang bawa berita memperlihatkan ada di Banten, ada di Nusa Tenggara Timur, di tempat yang lain. Itu semua sekeliling kita, bukan hal yang aneh lagi bagi kita dunia ini. Apa yang privacy bagi kita, umum bagi yang lain. Kalau dulu orang dilarang masuk ke kamar kita, kalau sonari tanpa dilarang pun itu orang lain udah tahu apa isi kamarmu. Karena kita live di sana. Tidak ada lagi batasan dunia ini. Dan itulah sekeliling kita. Karena revolusi 4.0 mengakibatkan dunia ini tanpa batas, seharusnya kita makin tepat menilai apa yang terjadi sebagai kondisi dunia ini. Kenapa? Dengan orang live streaming makan makanan enak, maka kita tahu ada orang yang berbahagia. Dengan ada kecelakaan, meski kita seharusnya menolong tapi lebih memilih melive, kita tahu bahwa penderitaan itu ada. Dengan ada kekerasan seksual, kita tahu bahwa penderitaan itu ada. Ketika COVID-19 melanda dunia, kita tahu bahwa orang Wuhan itu menderita pada tahun 2019. Ketika virus varian Delta ditemukan di India, kita tahu bahwa ada varian Delta. Dan di Afrika juga ditemukan varian Omicron. Itulah sekeliling kita. Karena 4.0 dunia ini sekeliling kita, dan makin luas kita melihatnya karena gadget kita. Di tengah-tengah konteks dunia yang begitu luas, bagaimana kita menerapkan cinta kasih Kristus, menggerakkan persaudaraan. Tema itu juga ditampilkan sangat apik dalam refleksi melalui seorang seniman yang menggambarkan seorang yang berbaju warna coklat. Ibu bapak saudara-saudari bisa lihat ke depan atau di tata ibadah di bagian belakang meski tidak berwarna. Di sana ada seorang yang berbaju warna coklat, lusuh, dirangkul oleh tangan yang memakai lengan baju terlipat berwarna putih. Di sana terlihat kesenjangan di dalam dunia ini. Di sana terlihat ketidakadilan. Dan menurut survei Oxfam dan Credit Suisse, 1% orang terkaya di dunia ini menguasai 80% kekayaan global. Lalu hanya 99% menguasai 20%. Ketimpangan itu sungguh terjadi. Dan itulah yang diperlihatkan gambar kita. Ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang sengsara, tapi sedikit yang merangkul. Hanya satu. Karena memang dalam kehidupan ini orang yang berbahagia itu lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang menderita. Tapi yang sedikit itu menguasai lebih banyak kekayaan dunia ini. Jika cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan kita, hendaknya
yang mampu, yang digambarkan dengan tangan berlengan kemeja putih, mau merangkul orang yang berbaju coklat itu. Dalam baju coklat dan yang dirangkul itu diilustrasikan sebagai gambaran dan realitas dunia kita. Ada banyak anak-anak kecil yang menangis. 2 minggu, 3 minggu yang lain orang tuanya juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuannya sendiri. Betapa mengerikannya kehidupan ini. Ada ibu yang tidak bisa melakukan apapun terhadap bayinya hanya karena kelaparan. Dia hanya bisa menggendong dan menimang agar diam. Tapi bagaimana orang lapar bisa diam dari tangis kalau dia tidak dikasih makan? Karena kekejaman, kejahatan, terjadilah himpitan ekonomi. Pada gambar itu ada juga ilustrasi yang menyiratkan keadaan masyarakat kecil seperti pemulung, pengemis, dan di tahun terjadinya pandemi COVID-19 ini, kematian menjadi sesuatu yang sangat dekat bagi kita. Ketika kita membuka Facebook kita, beranda kita, lebih banyak kita melihat tentang yang sakit, tentang yang mati. Karena itulah berita yang terjadi saat ini. Dan kita pun, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saya pikir perlu menyadari tentang penderitaan. Saya ambil contoh. Di sini saya balik aja biar gak kelihatan mereknya. Di sini saya memegang air dalam kemasan. Tapi siapa yang sadar bahwa bagi sebagian orang air dalam kemasan ini adalah tanda ketimpangan sosial? Orang yang punya air di gunung, kekurangan air, sementara kita yang tidak punya tapi mampu membeli, jadi bisa minum air bersih. Yang tadinya di gunung diisi, kemudian dikasih untuk kita. Padahal ketika sampai di tangan kita, kita meminum sedikit lalu kita buang. Adakah kita peduli tentang orang yang kekurangan air bersih? Selain karena air dalam kemasan ini adalah ketimpangan sosial, air dalam kemasan ini juga merusak dunia. Dan biasanya ketika ekosistem merusak, muncullah virus. Ibu bapak, saudara-saudari, sampai saat ini munculnya virus pandemi COVID-19 masih beragam alasannya. Ada yang percaya teori konspirasi, ada yang percaya karena pengembangan dari SARS yang sebelumnya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ketika ada virus yang baru, ada bakteri yang baru, itu diakibatkan oleh keserakahan manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup, yang tidak peduli terhadap sesama. Ini jadi sampah. Sampai 30, 50 tahun, 100 tahun tidak akan terurai, menumpuk, datang lalat, datang bakteri dan lain sebagainya, menjadi sakit bagi orang lain. Lalu bagaimana kita menerapkan cinta kasih Kristus di tengah-tengah konteks alam yang sungguh kompleks ini? Lihat juga gambar itu. Digambarkan bahwa bukan hanya sekadar tangan yang merangkul orang yang lusuh bajunya, tapi bagaimana kita seharusnya merespon alam yang sudah rusak. Di gambar itu alam digambar gersang. Kalau alam sudah gersang, keturunan kita yang berikutnya lebih menderita dari kita saat ini. Berarti kita berhutang masa depan bagi mereka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itulah konteks kehidupan kita yang bisa saya refleksikan hingga saat ini. Lalu bagaimana surat 1 Petrus 1 ayat 22 tentang cinta kasih Kristus dinyatakan di dalam kehidupan yang beragam, yang penuh dengan penderitaan tadi. Surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia Kecil, yang disebut dengan umat pilihan Tuhan. Mereka adalah pendatang atau perantau di negeri orang lain. Mereka sungguh menderita karena penganiayaan. Mereka dipaksa mengikuti tradisi setempat
tradisi Romawi yang berbeda dengan tradisi dan kepercayaan mereka kepada Allah, kepada Kristus. Mereka dipaksa meninggalkan identitas mereka. Hidup mereka penuh tekanan, makan hati karena semua penindasan dan ketidakadilan yang mereka terima. Untuk hidup di dalam penderitaan itu, untuk selamat di dalam penderitaan itu, mereka harus menerobos tekanan dan penderitaan itu dengan cara mereka harus bersatu. Mereka harus saling mengasihi seperti saudara kandung. Yang jauh menjadi dekat. Bagaimana orang asing menjadi saudara kita? Tadinya satu marga kita membuat kita saling mengasihi. Ini kasih itulah yang membuat bahkan asing menjadi saudara kandung. Itulah yang membuat umat pilihan Allah menjadi kuat menjalani penderitaan. Disebutkan di dalam teks Alkitab kita, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bahwa umat Allah di kitab Petrus ini sudah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga harus dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Menyucikan diri berarti ada kesengajaan memberikan diri untuk taat kepada Allah. Bagaimana mereka bisa berani menyucikan diri? Memahami dan menghidupi bahwa tiap firman Allah yang mereka dapatkan itulah yang mengevaluasi kehidupan. Kadang firman itu menyakitkan kita karena memang demikianlah proses evaluasi. Dioperasi juga sakit, tapi demi kesembuhan. Firman Allah itu juga selain menyakitkan tapi juga menopang orang yang lemah. Firman Allah itu juga memberitahu jalan hidup ketika kita bingung menjalani kehidupan ini. Firman Allah itu menyadarkan ketika kita terlalu lama sadar tentang dosa kita. Ibu bapak, saudara-saudari, saya pernah menyampaikan istilah banal. Dan banal itulah dosa kita sebenarnya. Apa yang terjadi sebagai sebuah kesalahan, kita tidak sadar kalau itu salah, karena kita sudah menikmati dan menerima kenyamanan dari kesalahan itu. Tapi kita diangkat keluar dari banalitas untuk saling mengevaluasi. Ketika itu sudah terjadi, disitulah kita mampu memperlihatkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, serta bersungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan tulisan Ibrani dari teks ini, ada dua kata untuk menggambarkan kasih di sini. Yang pertama, kasih persaudaraan itu dipakai kata Philadelphia, dan saling mengasihi dipakai kata agapao. Philadelphia adalah kasih antara sesama saudara, dan agapao adalah kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa dipengaruhi oleh orang macam apa yang kukasihi. Saya nggak peduli orang lain itu siapa, yang penting saya mengasihi mereka. Itulah agapao. Dan kita diminta bergerak karena ikatan persaudaraan menjadi mengasihi, tapi bergerak dari kasih menjadi saudara. Kalau di Pangkalado dengan Amang Manik, saya satu marga, bapak udah saya harus saling mengasihi. Tapi ketika agapao, yang tadinya dekat harusnya makin dekat. Bukan berarti konsep yang selama ini sudah terjadi langsung kita salahkan, tidak. Tapi apa yang sudah baik kita percanggihkan, yang pilia kita naikkan. Dan orang-orang yang tadinya asing makin dekat terhadap saya, dan saya makin dekat terhadap semua orang karena agapao. Tidak ada lagi dalam persekutuan HKBP Ranai Natuna orang yang merasa asing. Tidak ada lagi orang Kristen yang merasa dikucilkan di komunitasnya sendiri. Bahkan di dunia ini tidak ada lagi orang yang merasa berjuang sendiri, karena semua orang sudah saling memperhatikan. Pandemi COVID-19 dan dampaknya yang begitu luar biasa ini menjadi pergumulan kita saat ini, dan kita hanya mampu melaluinya jika kita digerakkan oleh cinta kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal khotbah tadi, bukan karena persaudaraan semata saja yang membuat kita saling mengasihi, bukan karena kita satu marga, satu kampung, satu alma mater, satu hobi, satu agama, satu denominasi saja
yang membuat kita saling mengasihi, tapi hendaknya cinta kasih itulah yang membuat kita bersaudara. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Anda bisa tidak suka dengan orang lain, silakan. Kita bisa tidak suka dengan orang lain, itu wajar. Tapi jangan pernah tidak mengasihi. Karena rasa suka berbeda dengan tindakan kasih. Tidak mungkin kita bisa menyukai semua orang ketika karakter kita berbeda, ketika pikiran kita berbeda, ketika ide-ide kita berbeda. Tidak mungkin. Tetapi di dalam perbedaan yang tidak kita sukai itu, belajarlah untuk mengasihi. Di dalam dunia ini, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ada banyak perbedaan. Tetapi Yesus meruntuhkan batas-batas yang membatasi tadi. Di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17, Yesus meruntuhkan batas-batas agama. Dia menyembuhkan seorang perempuan yang sakit sampai bungkuk pada hari Sabat. Yang tadinya dianggap kebenaran tentang Sabat diruntuhkan oleh Yesus. Kemudian pada Yohanes 4, Yesus mengasihi seorang perempuan Samaria yang mempunyai lebih dari 5 suami. Bukan mau mengatakan silakan lebih dari 1 pasangan, tapi yang mau dikatakan seperti khotbah 2 minggu yang lalu, dosa sekalipun tidak menghalangi Allah mencintai kita. Perempuan Samaria, selain dia perempuan yang dianggap hina dalam budaya patriarkal, dia dikasihi oleh Allah. Gender tidak menjadi batas. Perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami dikasihi oleh Allah. Dosa tidak menjadi batas untuk mengasihi. Orang Samaria yang tadinya musuh dari orang Yahudi dikasihi oleh Yesus. Perbedaan suku tidak menjadi batas kita mengasihi. Jenis kelamin tidak menjadi batas kita mengasihi. Pada Markus 10 ayat 13 sampai 16, Yesus mengasihi dan memberkati anak-anak. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Pada Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Yesus tidak lagi tentang keselamatanku, tapi tentang kehidupan kita bersama. Masker bukan lagi persoalan saya selamat, tapi saya menyelamatkan orang lain. Makanya masker katup tidak diizinkan. Masker katup itu baik untuk kesehatan kita, tapi ketika udara yang keluar, yang datang dari luar itu tersaring bersih, tapi yang dari dalam nggak kesaring. Saya selamat, tapi saya egois, nggak memikirkan yang lain. Itulah salah satu contoh cinta kasih. Bukan tentang keselamatanku, bukan tentang apa untungnya bagiku, tapi saya sudah cukup dengan anugerah Tuhan. Tinggal saya bagaimana berbuat terhadap orang lain. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan itu membuat kita memiliki rasa dan sikap empati. Empati itu bukan sekadar kasihan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, nanti datang ke tempat yang meninggal nangis, habis itu selfie. Udah paradoks. Itu bukan cinta kasih. Tapi bagaimana kita juga ikut merasakan penderitaan orang lain. Tidak penting kadang menanya kenapa dia meninggal, kenapa dia sakit, daripada merangkul. Karena menyebalkan menjawab pertanyaan orang lain, kenapa Anda berduka cita. Itu bukan cinta kasih. Cinta kasih itu membuat kita empati. Empati bukan saja sekadar merasakan, tapi juga bagaimana saya jika dalam posisi dia, dan apa solusi yang bisa saya buat. Cinta kasih itu membuat kita hidup dalam solidaritas, dan cinta kasih itu menolong kita makin berbela rasa, sehingga beberapa kearifan lokal yang tadinya baik dalam adat kita jadi lebih baik lagi. Saya sebut beberapa kearifan lokal. Ale aras beta rasa dari Maluku. Kamu rasa, aku rasa. Kemudian dari Karo, aku kap kamu kap aku. Saya adalah Anda dan Anda adalah saya. Dari Sulawesi Utara, Toran semua bersaudara, kita semua bersaudara. Dari orang Jawa, kalau sini saya agak hati-hati membaca karena takutnya salah nanti membaca. Duduk sanak, duduk kadang, yen mate menduk kelangan. Bukan saudara, bukan kerabat, kalau mati ikut kehilangan. Lalu datang lagi orang Batak berkata, dok rak manuhuk neang rak mania.
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang tadinya sudah baik, ketika datang cinta kasih Kristus yang menggerakkan, tentu kehidupan ini lebih baik lagi. Bukan hanya kita selamat menjalani penderitaan, tetapi kita berbahagia menjalani kehidupan di dunia ini. Yang terakhir, kalau ini khusus untuk jemaat HKBP Ranai Natuna. HKBP Ranai Natuna yang sudah 7 tahun, 8 tahun ini, mau berapa tahun berdiri? Mau 20 tahunkah? Mau 30 tahunkah? Atau mau selamanya? Kalau untuk terus mau berdiri, dasarnya hanya satu, saling mengasihi. Tentu perbedaan itu ada, rasa saling tidak menyukai itu ada, tapi jangan pernah berhenti mengasihi yang tidak Anda sukai. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan, karena malam hari ini kami berbahagia. Kami menyadari bahwa dosa pun tidak menghalangi Allah mencintai kami. Hendaknya demikianlah kami mencintai sesama kami manusia. Biarlah rasa suka atau tidak suka tidak membatasi kami untuk bertindak saling mengasihi. Jangan biarkan juga perbedaan suku, agama, ras, ekonomi, usia, latar belakang menjadi penghambat bagi kami untuk saling mengasihi. Tapi kiranya cinta kasih itu ada dalam hati kami, agar yang jauh menjadi dekat, yang dekat lebih dekat lagi. Kami memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhanlah yang menolong jemaat HKBP Ranai Natuna untuk saling mengasihi di dalam persekutuan ini, karena kami merindukan jemaat ini tak eksis sampai Maranatha, kehadiran Tuhan yang kedua. Kami juga memohon kepada Allah, kiranya HKBP Ranai Natuna bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, juga orang-orang di sekitar. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami, agar kami mampu menjadi berkat bagi orang lain, orang yang berbeda dari kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami banyak kekurangan dan dosa. Karena itu ampunilah dosa kami, agar kami berani melangkah dan kami punya pengharapan dalam hidup. Pekerjaan kami Tuhan yang memberkati, yang mencukupkan setiap kebutuhan kami setiap hari. Ajarlah kami bersyukur dengan semua anugerah Allah. Kalau Tuhan izinkan kami bergumul karena penyakit, kami mohon Allah yang menguatkan, agar kalaupun kondisi fisik lemah, semangat kami, keinginan kami untuk bersekutu dengan Allah tidak menjadi surut. Kalau boleh, kami memohon, sembuhkanlah setiap orang yang sakit melalui cinta kasih Allah. Jika di antara kami ada yang berduka cita, kami mohon Tuhan juga yang menguatkan, memberikan penghiburan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan, berbagai denominasi yang ada di Kabupaten Natuna ini. Ajarlah kami untuk saling menguatkan, saling mengasihi, bersatu menghadapi tantangan yang kami hadapi bersama. Cukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Acara ini harus berlanjut, dan kami mohon Tuhanlah yang memimpin dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan seterusnya.
bangkit, kita bangkit berdiri. Kita telah menerima cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus. Marilah kita meneladani Kristus. Kiranya cinta kasih Kristus yang menggerakkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini, maafkan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Natal. Lagi berapa? Kamu bertanya? Selamat Natal untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih kepada Tuhan, ibadah perayaan Natal kita sudah selesai. Kita telah mengikuti dan menyaksikan rangkaian acara yang sangat bagus. Kita semua terberkati oleh acara Natal kita. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan. Marilah kita menghidupi firman Tuhan yang sekaligus tema Natal kita malam ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Amang Pendeta kami Anju Ramos Pasaribu untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat Natal, Amina. Terima kasih untuk kita semua sudah bersedia hadir di malam Natal hari ini di HKBP Rakyat Tuhan. Terima kasih untuk para tamu undangan dari Bapak, dari beberapa gereja
gereja denominasi yang ada di Ranai dan di Natuna, Amang Harahap dan Inang, Amang Simanjuntak, Inang Nyonya Siregar, terima kasih Inang. Ada lagi yang tidak saya sebutkan dari denominasi gereja. Kalau ada yang tidak saya sebutkan, saya minta maaf karena saya hanya melihat itu. Amang? Bukan ya? Oke. Terima kasih juga untuk ketua panitia dan seluruh panitia yang sudah berlelah untuk perayaan Natal malam ini. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tentulah gereja kita memiliki kerinduan bagaimana kita menghidupi cinta kasih Kristus yang menggerakkan itu, dan seluruh rangkaian acara dikemas untuk tujuan itu. Meski di sana sini ada banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua kita. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih kepada Abang Pendeta untuk kata sambutannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Erwin Sidebutan untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Mengawali sambutan saya, mohon izin untuk kita semua hening sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di seputaran Gunung Semeru, Jawa Timur. Saya minta waktunya kita ini 30 detik. Terima kasih. Selesai. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta KBP Ranai, Amang Pendeta Anjuramus Pasaribu, beserta Amang Sidua HKBP Ranai Natuna. Selamat Natal, Amang. Yang terhormat Bapak Pendeta dari gereja jajaran yang ada di Ranai, selamat malam, selamat Natal Amang di gereja kami, gereja HKBP Ranai Natuna. Yang terhormat Bapak Pasintel Rangklang Ranai Amang Tayar, selamat Natal Amang. Yang terhormat dan Rami Midai beserta Kapolsek Midai, selamat Natal kepada penyampai dari mana ya. Terima kasih mana sudah sampai di Natuna. Yang terhormat juga kepada rekan-rekan Mas Poso Bulu HKBP Ranai Natuna, dan juga anak-anak kami, anak sekolah minggu yang kami cintai, dan terkhusus kepada kita semua jemaat HKBP Ranai Natuna. Selamat malam dan selamat Natal buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu dan undangan
yang pada malam hari ini yang sudah hadir di gereja HKBP Ranai dalam rangka merayakan Natal HKBP Ranai Natuna, terkhusus kepada rekan-rekan semua panitia Natal tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berjuang mulai dari pembentukan panitia Natal, kita adakan rapat, kita sering komunikasi. Kalaupun ada kesalahpahaman di antara kita semua, mari kita tinggalkan itu semua. Terakhir, saya mengajak semua jemaat yang hadir di HKBP Ranai Natuna, kita sama-sama berdoa dan juga kita tidak juga bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua, pandemi COVID di dunia belum berakhir. Untuk itu, saudara-saudara, kita berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Natal buat kita semua. Horas, shalom. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan beberapa kata sambutan. Sebelum kita menikmati makan malam bersama, kami dapat bocoran bahwa peserta tarian tortor pembuka tadi ternyata mendapatkan penilaian dari 3 juri yang pertama, yaitu dari Eda Todo, Eda Cika, dan Eda Hans. Adapun kriteria penilaian itu tentang gerakan tubuh, kelincahan, dan juga senyum. Jadi mukanya yang utuh mungkin tidak masuk nominasi. Baiklah, kita akan mohon dulu sebentar. Tim juri diharapkan memberikan nama-nama pemenang yang dapat juara 1 sampai 3. Kami belum dapat nama-namanya ini. Siap. Salam. Jadi memang ini semacam kejutan untuk anak-anak supaya ke depan mereka lebih giat untuk berlatih. Jangan pernah lihat nilainya. Dan memang ini dari awal kita sudah bocorkan sedikit bagi anak-anak yang latihan. Nanti akan ada kejutan pada hari anak bagi penari terbaik. Oke anak-anak, mana anak? Siap mendengar? Baik. Sebagai terbaik ketiga diraih oleh Aurel Marpaul. Silakan maju ke depan. Selamat untuk Anda Aurel Marpaul. Terbaik kedua diraih oleh Queen Manik. Ini bukan KKN ya, jangan kadang-kadang kebetulan dia bukan Manik. Mohon maaf, ini bukan karena Bukan KKN, bukan. oknumnya situ atau namanya X ya, ini proporsional. Karena jurinya bukan saya. Dan terbaik pertama siapa? Ayo kita siapa tuh? Ayo kita. Siapa? Diraih oleh Anita Simamora. Selamat kepada anak Anita Simamora, terbaik nomor 1.
kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk menyerahkan hadiahnya. Juara pertama. Juara pertama. Terbaik kedua, Win. Terbaik ketiga, Aurel. Oke, selamat sesuai dengan janji Om. Terlaksana. Nah, untuk adik-adik yang tidak Oke, silakan. ataupun yang belum dapat juara, jangan berkecil hati karena ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Akan tetapi untuk tahun Natal berikutnya diharapkan kepada anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk juara tahun ini lebih giat lagi dan lebih semangat lagi, nanti mungkin bisa juara satu. Terima kasih. Nah, sebentar lagi kita akan makan malam bersama. Untuk doa makan kami harap untuk dipimpin oleh sebelum makan malam bersama ada pemberian cinta mata dari jemaat HKBP Natuna kepada seluruh pendeta jemaat Gereja Tuhan di Kabupaten Natuna. Terima kasih. Jadi kami minta kesediaan para pendeta supaya maju ke depan untuk menerima ceramah dari jemaat HKBP Natuna. Pendeta GPPS Pak Sudaduta, pendeta GPI Pak Karaha, pendeta dari GPI Elsadai Pak Siregar, pendeta GKI Pak Aritona, tidak hadir. Pendeta GPIB Bapak Sitorus tidak hadir juga. Dosen satu-satu ya. Yang penting pemilihan Pak Pendeta. Kalau memang datang silakan ke depan. Sahabat yang memegang cendeung matanya lagi sibuk. Kepada Bapak Simamora, sore hujan Pak, jadi nggak sempat itu ya. Oke.
Kami minta juga kesediaan Pak RT dan PRW untuk tampil ke depan. Pak RT sama Pak RW mungkin beliau tidak bisa hadir gara-gara urusan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita menikmati hidangan yang telah tersedia, mari kita satukan hati, kita berdoa. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan adalah bagian dari hidup kami, senantiasa melekat dan teraplikasi di mana dan kapanpun kami berada, kami saling mengasihi. Terima kasih firman-Mu, terima kasih seluruh rangkaian Natal boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Sebentar kami menikmati makan minum Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, jadikan jamaah dan jadikan menjadi kesehatan, kekuatan baru bagi tubuh kami, sehingga kami sehat dan kuat. Di dalam sehat dan kuat kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat HKBP Radina Natuna, berkati seluruh anak-anak Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini, dan kami siap menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.